Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmainita, NIM 2020602135 dari kelompok 6. Saya Ahmad Fatoni Fahri, NIM 2030602203. Saya Wiardini Wilismanti dengan NIM 2030602213. Saya Gina Sonia dengan NIM 20306223. Di sini saya akan tentang pengertian penawaran. Penawaran, supply. Dalam ilmu ekonomi adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Jadi, penawaran dapat didefinisikan yaitu banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, pada periode tertentu, dan pada harga tertentu. Hukum penawaran menerangkan kawasan harga sesuatu barang meningkat, kuantitas barang yang ditawarkan akan meningkat dan permintaan harga suatu barang menurun. Kuantitas barang yang ditawar akan menurun, ceteris paribus, yaitu dengan persyaratan tertentu atau bila keadaan lainnya tidak berubah. Hukum ini menunjukkan wujud hubungan positif antara tingkat harga dan kuantitas barang yang ditawar. Teori penawaran yaitu teori yang menerangkan sifat penjual dalam menawarkan barang yang akan dijual. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran bukti oleh beberapa faktor antara lain: A. Harga barang itu sendiri. Selanjutnya, harga barang-barang lain. Yang ketiga, biaya produksi. Yang keempat, tujuan-tujuan operasi perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, tingkat teknologi yang digunakan. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor penawaran dalam Islam. Dalam khasanah pemikiran ekonomi Islam klasik, penawaran telah dikenal sebagai kekuatan penting di dalam pasar. Ibnu Taimiyah misalnya mengistilahkan penawaran ini sebagai dampak barang di pasar. Faktor-faktor tersebut yaitu ada dua. Pertama, maslahah. Pengaruh maslahah terhadap penawaran pada kenyataan akan tergantung pada tingkat keimanan dari produsen. Jika jumlah maslahah yang terkandung dalam barang yang semakin meningkat, maka produsen muslim akan memperbanyak jumlah produksinya. Yang kedua, keuntungan. Keuntungan merupakan bagian dari maslahat karena ia dapat mengakumulasi modal yang akhirnya dapat digunakan untuk berbagai aktivitas lainnya. Dengan kata lain, keuntungan akan menjadi tambah modal guna memperoleh maslahat lebih besar lagi untuk mencapai falah. Dalam ekonomi Islam, diketahui ada 4 hal yang dilarang dalam menjalankan aktivitas ekonomi, yaitu pertama, mafsadah, kedua, gharar, ketiga, maisir, dan keempat, transaksi riba. Mafsadah, gharar, dan maisir sebagai tindakan yang menyebabkan kerusakan atau eksternalitas negatif sebagai akibat melekat dari suatu aktivitas produksi yang hanya memperhatikan keuntungan semata. Kurva penawaran adalah garis yang menghubungkan titik-titik pada tingkat harga dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Kurva penawaran bergerak dari bawah ke kanan atas yang menunjukkan bahwa jika harga barang tinggi, para penjual atau produsen akan menjual dalam jumlah yang lebih banyak. Kurva penawaran mengalami pergeseran tergantung pada faktor mempengaruhinya. 2. Total biaya dan biaya marginal. Fungsi total cost menunjukkan untuk setiap kombinasi input dan untuk setiap output tingkat. Total biaya minimum yang muncul adalah TC sama dengan TC RWQ. Ada dua konsep biaya per unit yang dikenal. 1. Biaya rata-rata. Fungsi rata-rata biaya total atau biaya rata-rata adalah biaya per unit atau dihitung dengan rumus total biaya dibagi dengan jumlah keluaran yang dihasilkan. Secara sistematis ditulis ATC adalah ATC RWQ sama dengan TC RWQ per Q.
Ada 3 pengukuran biaya rata-rata yang dihasilkan dari biaya total. 1. Biaya tetap rata-rata atau AVC adalah biaya tetap total dibagi jumlah output atau produk. Biaya variabel rata-rata atau AVC adalah biaya variabel total dibagi jumlah output atau produk. 3. Biaya total rata-rata atau ATC adalah biaya tetap ditambah biaya variabel total dibagi dengan jumlah output atau produk. ATC sama AVC ditambah AVC. Biaya marginal. Fungsi biaya marginal adalah biaya tambahan yang muncul untuk setiap tambahan keluaran. Biaya marginal atau FC adalah penambahan biaya akibat bertambahnya masukan sebesar 1 unit. 3. Konsep produser surplus. Surplus produsen adalah pendapatan tambahan yang diperoleh oleh seseorang produsen dari menerima harga suatu barang yang lebih tinggi dibanding dengan harga yang sebenarnya telah dipersiapkan untuk ditawarkan. Surplus produsen mengalir melalui pemilik faktor-faktor produksi. Jenis-jenis kelompok produsen. Kelompok produsen dapat dibagi dalam 3 kelompok itu. 1. Penjual supermarginal. Penjual supermarginal adalah penjual yang berani menjual produknya di bawah harga pasar. 2. Jumlah marginal adalah produsen yang menjual produknya sama dengan harga pasar. Biayanya produsen ini hanya menjual produknya di tempat yang ditawar-menawar tidak diberlakukan. 3. Penjual submarginal. Penjual submarginal kelompok penjual yang produsennya kelompok menganggap bahwa produksinya sangat eksklusif dan unik.